maka pada saat aku ceritakan kejadian tadi itu kepada baginda Nabi, dan pada waktu Nabi kita sujud, Nabi kita membaca bacaan yang sama. Maka dapat kita ambil daripada kejadian tadi itu. Kejadian yang disebutkan di sini pada waktu Nabi kita membaca wan najmi idza hawa ma dhalla sahibuhu wa ma ghawa, dan seterusnya sampai kepada ayat tersebut Nabi kita sujud. Begitu juga dengan kaum muslimun, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, jin dan manusia. Ada juga tadi pada Imam Bukhari. Ini sebagai suatu pengiktirafan, sebagai suatu pengakuan bahwasanya kesahihan dan juga kebenaran agama Islam itu memang atas pengakuan daripada semua pihak. Itu atas pengakuan daripada semua lapisan masyarakat, mukmin umum, kafiruhum, salihum, tidak ada yang terkecuali. Jadi apakah dia orang Islam, apakah dia orang kafir, apakah dia orang yang insaf, apakah pun juga yang tidak, ternyata sama-sama melakukan suatu aksi dan juga suatu gerakan yang pada waktu mereka melihat Nabi kita sujud, mereka pun juga ikut sujud. Jadi yang mengundang perhatian kita di sini wal musyrikun, padahal mereka tidak percaya. Jadi berarti fitrah dan naluri daripada manusia itu memang mengingatkan kepada mereka dan juga kepada kita semuanya tentang pengakuan fi alami ad-dar. Alastu bi rabbikum qalu bala. Itu pengakuan manusia semuanya pada saat ketika itu. Dan terbukti kembali pada saat Nabi kita sujud dan pada waktu Nabi kita melantunkan ayat yang memang dipahami betul isi makna dan kandungannya oleh mereka, bahkan juga kepada jin yang kerja-kerjanya tidak lebih daripada untuk merusak akidah, merusak pemikiran, merusak ideologi, merusak pendirian, yang kadang-kadang gangguannya bukan lagi hanya mengganggu pikiran, tapi juga sekaligus dengan fisikalnya manusia. Ternyata dengan jin pun juga ikut akur dengan baca dan juga dengan aturan ayat yang Nabi kita baca pada hari itu atau pada 6 hari itu. Berarti kafir-kafirnya orang yang kafir, isyrak dan musyriknya orang-orang musyrik, dan juga komplain dan ingkarnya orang-orang yang ingkar, tetap saja batin dan dalaman mereka itu akur dengan kebenaran yang benar dan juga dengan kesahihan yang sahih, dan juga semuanya mengakui tentang yang dibawa oleh Sayyiduna Rasulullah SAW itu adalah min indillah, yang sehingga semuanya patuh dan akur dengan ketetapan dan juga dengan kehendak daripada Allah. Tapi dalam waktu yang sama, yang setelahnya itu pengaruh daripada lingkungan, pengaruh daripada masyarakat, pengaruh daripada pergaulan, pengaruh daripada semuanya, itu kadang-kadang yang mampu untuk melupakan seseorang daripada martabat hidup, yang mampu untuk menyalamkan dan juga untuk menenggelamkan kebenaran yang benar, dan juga memposisikan atau juga menempatkan kebatilan yang batil. Itu bukan dikenakan karena mereka tidak tahu, tapi masing-masing punya pertimbangan dan juga punya pandangan tersendiri, sehingga macam mana yang hak sampai menjadi batil dan juga yang batil itu sampai menjadi benar. Kalau secara fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan mulus, suci dan bersih. Kalar yang ada yang datang setelahnya itu adalah daripada kedua ibu bapa, fa'abawahu, kedua ibu bapanya. Mungkin fa'abawahu itu orang yang pertama, fa'abawahu itu yang berkepanjangan, fa'abawahu karena hubungannya dekat dan dekat. Sementara yang setelahnya itu selain daripada bawahu, lingkungannya, masyarakatnya, politiknya, ekonominya, itu diantara daripada perusak-perusak yang merusak akidah dan pemikiran seseorang. Mungkin gara-gara karena duitnya, mungkin gara-gara karena jabatannya, mungkin gara-gara karena kedudukannya. Jadi memang aneh dan pelik bin ajaib. Aneh, pelik bin ajaib. Seperti apa? Yang secara rasionalnya sepatutnya kita kalau pada waktu kita mendapatkan yang banyak daripada Allah, itu justru kita lebih patuh, lebih taat, lebih setia dan juga lebih bakti kepada Allah berbanding dengan seseorang yang hanya mendapatkan apa adanya saja daripada anugerah yang Allah bagikan. Jadi kalau misalnya seperti tuan guru, tak banyak mana ibadahnya, pelajar tak banyak mana ibadahnya,
obat tak banyak mana ibadahnya, dan kadang-kadang dengan mereka tidak patuh dan juga tidak taat dengan Allah. Mungkin masih ada rasionalnya. Dari sudut mana? Sebab mereka ini tak banyak mana mendapatkan karunia nikmat pemberian daripada Allah. Berbanding dengan orang-orang yang punya kedudukan tinggi, dia banyak mendapatkan anugerah nikmat, yang punya duit dan juga yang punya harta banyak. Orang-orang yang tampan, orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Sepatutnya Jepang itu lebih yakin daripada semua makhluk. Sepatutnya orang-orang Amerika dan Eropa itu merupakan kumpulan yang paling bakti dan taat kepada Allah Jalla wa'ala berbanding kita dengan orang-orang Islam. Kenapa? Sebab kehidupan umat Islam itu justru ketinggalan daripada berbagai aspek. Hanya kelebihan mereka daripada sudut iman dan yakin dan amal ubudiyah mereka kepada Allah. Daripada perlengkapan itu kita ketinggalan. Kita meniru la tattabi'anna sunana man qablakum. Yang dengan kita ngikuti cara gaya hidup mereka semuanya. Perekonomiannya di belakang, kehidupannya terkebelakang, undang-undangnya terkebelakang. Bahkan kita sampai kita meniru, taklid buta, membabi buta dengan kita mengikuti gaya mereka. Jadi boleh dipastikan pada masa saya di Lutu, tempo hari saya berikan pencerahan seperti itu. Mudah-mudahan pada waktu itu ada manfaatnya. Sebab dengan keluhannya seperti ini. Jadi kata mereka, kita share di sini aja setakat dalam 40% aja. Suku Iban, suku Dayak, suku apa itu lebih daripada dalam 60%. Lebih daripada 60. Jadi kita sini sedikit saja. Khair. Jadi kalau macam itu, apakah kira-kira sedikit ini tidak boleh mewarnai? Macam mana boleh mewarnai? Yang dengan kita ketinggalan daripada berbagai aspek. Ketinggalan kita, jangan tidur sejam saja. Jangan pejam mata. Kalau tak tidur pun jangan pejam mata. Jangan terlalu sedap. Kena sejuknya ikon. Jadi kita belajar mujahadah. Jadi kita belajar malam yang pertama belajar mujahadah. Belajar untuk mendisiplinkan diri dalam suasana yang memang kadang tidak menunjang. Tidak menunjang, yang tidak terlalu menyokong untuk kita berdisiplin diri. Kenapa? Sebab pukul 11. Yang kedua, jauh. Yang ketiga, sejuk. Yang keempat, letih. Yang kelima, mungkin dengan ulasannya. Yang keenam, mungkin kena faktor-faktor lainnya. Jadi kalau pada waktu kita mampu untuk lebih mujahadah, mampu untuk melawan segala-galanya, itu memang luar biasa hebat. Jadi terpaksa musing sedikit. Cuma mujahadahnya orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu itu tidak membeda-bedakan antara malam dengan siang. Siang mereka buat kerja perang di jalan Allah. Malam hari tahajud mereka munajat, menangis dan merintih-rintih. Jadi kalau seandainya terlalap sedikit saja, itu mereka beranggapan sebagai satu kesalahan. Bahkan bukan kena faktor panjangnya malam yang berlangsung, justru karena kalau pada saat ketika fajar sudah terbit, itu yang paling menyedihkan dan yang paling mengecewakan mereka. Yang kalau dengan kita, alhamdulillah, dah terbit siang, alhamdulillah, syukur, udah azan dah. Coba kalau seandainya agak terlambat 1 jam lagi daripada azan maghrib, bagaimana dengan kita mesti kita kelaparan, kehausan sungguh. Jadi kita merasa bersyukur, Allahu Akbar, syukur kita dah sampai. Syukur waktu dah masuk. Syukur makanan sudah kita terima. Mereka tidak. Mereka pada saat fajar timbul atau fajar tiba, mereka merasa bersedih dan juga merasa berduka cita. Jadi keluhan dan luahan hati daripada salah seorang mereka, tidak ada yang paling mengecewakan aku dan yang paling menyedihkan aku daripada terbitnya fajar as-sadiq di waktu malam. Sebab berakhirlah kesempatan peluang untuk aku berkomunikasi, untuk aku berbual-bual, berintih-rintih di hadapan Allah. Berarti itu sepanjang malam. Doa saja, zikir saja. Nah, kita melatih sekarang ini. Makanya, ini cerita jadi panjang lah. Kenapa pejamkan mata tadi itu? Coba tak pejamkan mata. Jadi tajuknya kita straight saja ikut pengajian yang ada di dalam kitab. Tapi karena entah pejamkan mata, akhirnya tajuknya jadi berubah. Masya Allah, tabarakallah. Coba tengok perjuangan dan pengorbanan daripada baginda Nabi. Sampai Nabi kita dihadapkan dengan suatu ujian yang cukup berat. Yaitu dengan
dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj bukan suatu ujian, itu sebenarnya sebagai suatu anugerah, tapi sebagai suatu anugerah kemuliaan, kehormatan kepada baginda Rasulullah SAW, tapi merupakan sebagai suatu ujian berat kepada kaum muslimun. Ini bagaimana dengan kita baru saja beriman, baru saja percaya, baru saja dengan kita mengimani dan juga mempercayai dakwah Nabi akhir zaman, yang mereka masih belum subati lagi dengan dakwah dan masih belum subati lagi dengan wahyu-wahyu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, masih belum subati lagi dengan martabat hidup. Terus dengan mereka dikejutkan dengan satu peristiwa yang memang betul-betul secara rasionalnya, secara akalnya, secara adatnya, secara kehidupan itu tidak akan mungkin boleh berlaku seperti itu. Jarak perjalanan yang sebulan perjalanan waktu pergi, sebulan waktu balik, ditempuh hanya dalam beberapa waktu yang relatif singkat. Mana mungkin semuanya. Orang-orang kafir tidak ada yang percaya, bahkan menggoncang keimanan dan keyakinan daripada kaum muslimun, yang pada waktu Nabi kita bercerita pada malam kemarin, aku telah dijalankan oleh Allah daripada Al-Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, ke langit yang pertama, dan terus dengan perjalanan yang selanjutnya. Ini sebagai suatu cabaran dan ujian kepada imanul mukminin, kepada iman dan yakin orang-orang yang beriman. Sehingga sampai Abu Jahal datang menemui baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, apakah awak percaya dengan apa yang diperkatakan oleh sahabatmu itu tentang perjalanan Isra wal Mi'raj? Tapi ternyata dengan Sayyidina Abu Bakar memang layak beliau mendapatkan gelaran yang diberikan seketika memberikan jawaban. Jangankan dengan berita yang seperti itu, kalau sebenarnya lebih aneh dan lebih pelik daripada berita Isra wal Mi'raj pun juga aku beriman dan juga mempercayainya. Nah, jadi itu kata ulama, kata Syekhuna Syekh Muhammad Sya'rawi, itu pada hakikatnya tidak lebih daripada untuk menggirbal, untuk mengayak, untuk menapis, untuk memilih dan memilah orang-orang yang nantinya pada saat ketika sampai ke Madinah akan diuji dengan bermacam-macam cobaan dan cabaran. Yang kalau pada waktu mereka sudah mampu dengan ujian yang seperti itu, tidak dapat dirasionalkan, tidak dapat diakali, tidak dapat dipikirkan secara logik, dan juga tidak dapat diamati dengan kemampuan mereka mencerna dan berpikir, tapi ternyata mereka boleh terima. Nanti akan ada lagi ketetapan-ketetapan dan juga dengan cobaan dan ujian yang lebih berat, yang diantaranya peristiwa Badar. Berperang, berhadapan dengan musuh yang pada saat mereka tidak memiliki apa-apa. Senjatanya tidak lengkap, kudanya tidak lengkap, jamaahnya tidak ramai, persiapannya pun juga tidak ada. Coba kalau du'afaul iman, dah tarik mundur, ini bunuh diri kalau macam ini. Kita nak diantar kemana? Coba tengok arus air. Kata yang satu, kita yakin Allah, yakin kita boleh menyeberang. Yakinnya berapa macam mana? Tuh kereta dah hanyut, perabot dah hanyut, rumahnya, masjidnya pun juga sudah hanyut. Terus kita disuruh menyeberang ke situ. Awak nak suruh mati ke kami? Akan jadi semacam itu nanti akibatnya akan jadi seperti itu. Maka dengan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah persiapan untuk mempersiapkan mental, untuk mempersiapkan iman dan yakin. Sehingga kalau pada waktu nanti di Madinah, mereka dengan perintah-perintah yang lebih berat, mereka akan mampu untuk menghadapinya nanti dengan slogan dan jawaban daripada mereka, sami'na wa ata'na. Jadi nanti kita akan ada perjuangan yang lebih berat. Perjuangan disekat karena tidak ada tauliah. Perjuangan karena dengan kita tidak dapat restu. Masuk ke masjid akan dihalau sama EJK. Tak boleh, aku tak nak kalau sampai masjid ini jadi tempat kediaman orang-orang i'tikaf. Saya tak nak warga Porin dari manapun tuh kalau sampai bertampak di masjid kami. Itu diantara daripada cabaran yang kita hadapi. Kita masih belum masuk ke kampung-kampung lagi, masih belum berhadapan dengan orang dengan non-muslim. Suatu perkara yang cukup menakjubkan. Kumpulan daripada sahabat kita pada saat pergi ke kumpulan kepada suku Papua di Indonesia. Papua yang tak pakai baju, tak pakai celana apa segala macam. Jadi mereka menceritakan di situ sampai kepada tahap saya sampai jadi sasaran anak panah, celaan, cercaan dan juga aniaya mereka. Tapi yang pada akhirnya
Masya Allah, tabarakallah, itu menjadi asbab yang dengan kumpulan tadi itu beriman. Kali pertama saja sebenarnya 2.000 orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, perjuangan terus nyusul, ada dalam 4.000 orang berikutnya. Jadi kalau tadinya telanjang bukit tidak pakai apa-apa, yang pada akhirnya pakai celana pendek, belajar syahadat, belajar sembahyang, itu perjuangan. Tanpa mujahadah yang semacam itu, bukan agama, kitanya tidak akan berhasil. Waladina jahadu dulu, baru lanahdiyannahum subulana. Ini diantara daripada mujahadah dengan melawan lapar, mujahadah dengan melawan dahaga, mujahadah dengan melawan mata. Nah, jadi kehendak mata itu diturunkan juga, tapi pada waktunya, bukan pada waktunya. Tepat pada waktunya, bukan pada waktunya. Bila yang pada waktunya, atas katil di rumah. Tapi kalau di masjid itu bukan waktunya. Masa pengajian pun juga bukan waktu dan juga bukan tempatnya. Sujud, Masya Allah, tabarakallah, panjang betul. Ini kembali kepada fitrah tadi itu. Jadi sebenarnya yang pada hakikatnya kafir tak kafir, Islam tak Islam, mukmin tak mukmin, manusia ataupun juga dengan jin, memang yang pada dasarnya ada iman dan yakin dan juga kepercayaan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi karena dengan berbagai pengaruh yang mempengaruhi dalam kehidupan, itu yang menyebabkan kebenaran itu jadi remang-remang. Bahkan kadang-kadang justru yang batil itu terbalik menjadi betul. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah, qala sajadana, itu yang namanya at-ta'atul al-mutlaqah, taat mutlak, ketaatan mutlak, atau at-ta'atul amya. Itu makna daripada sami'na wa ata'na. Tak kisah Nabi kita cerita tentang hikmat, Nabi kita cerita tentang kebaikannya, tentang pahalanya, kami tengok Nabi kita sujud, kami pun juga ikut sujud. Kita belum boleh seperti itu lagi. Jadi kalau dengan atasan kita melakukan sesuatu, kalau kita tidak pasti hikmatnya, kesannya, dan kelebihannya, mungkin kita pikir dulu. Kita tidak akan buat kecuali kalau sudah terbukti pulang. Ternyata banyak hasilnya. Pulang itu ternyata segar, bugar, kesehatannya. Pulang ternyata barakat dalam. Pulang rezekinya melempar ruah. Maka kita juga akan terpancing. Kalau kita tidak mengerti dan juga kalau kita tidak paham, jarang-jarang kita mau taat dengan membabi buta. Itu dengan bahasa kasarnya. Sahabat Nabi kita tak payah Nabi kita bagi amaran. Tidak payah Nabi kita mentargib. Kalau pada tu Nabi kita buat, mereka buat. Kalau pada tu Nabi kita laksanakan, mereka laksanakan. Sajadana, kami sujud bersama Rasulullah SAW. Kita sama syaqqat wa atinat bi rabbiha wa huqqat wa idal ardu mudar, sampai ke penghujung ayat. Yang saat ketika itu Nabi kita sujud, dan juga dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti itu sudah pada 3 tempat. Pada penghujungnya wasjud, waqtarib, wasjud, waqtarib. Hadis yang diceritakan tadi di atas, pada waktu Nabi kita sujud selepas membaca surah An-Najm, afamin hadzal hadits ta'jabun. Apakah daripada Al-Quran, hadis wahyu yang diturunkan Allah kepada baginda, yang disampaikan kepada umat, kalian merasa pelik dan heran. Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian ketawa dan tidak mau menangis, tidak mau sedar dan juga tidak insaf dan tidak memahami tentang hakikat hidup, yang untuk apa dengan kita diberikan peluang hidup. Wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samitun, antum dalam keadaan samit, dalam keadaan sumut, senyap, yang fasjudu lillahi wa'budu. Ada lagi satu riwayat, satu ayat yang menyatakan tentang semua makhluk, tanamannya, manusianya, sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Ayat yang mana satu tuh? Atau ada di sini kah? Bukan surah Najm. Yang juga cari surah
dalam Quran yang di situ sebagai satu himbauan, tanamannya, gunungnya, manusianya, sesiapa, semuanya. Maka pada saat ketika itu bersujud kepada Allah dan Allah perintahkan pun juga semuanya untuk sujud. Maka tidak ada yang terkecuali pada saat ketika itu semuanya pun juga sujud, kecuali ada beberapa orang daripada puak-puak Quraisy mengatakan yakfini hadhihi, memadai dengan aku dengan mengambil debu dan segenggam tanah terus diletakkannya ke dahi, yang pada akhirnya mata kafiran, yang mati dalam keadaan kafir, yang sujud seketika Nabi kita sujud semuanya beriman dan masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Qala walillahi yasjudu, jawab walillah, dan karena Allah yasjudu man fis samawati wa ma baik yang berakal itu juga kepada tidak berakal, dan karena Allah telah bersujud semua makhluk Allah yang di langit dan juga dengan semua makhluk Allah yang ada di permukaan bumi, min dabbatin, daripada binatang-binatang yang melata, wal malaikatu, dan juga dengan para malaikat, wahum, dan kesemuanya la yastakbirun, tidak ada rasa angkuh dan sombong, yakhafuna rabbahum min fawqihim, dan dengan mereka takut risau kepada Allah Jalla wa Ala dan melaksanakan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini surah daripada suratul, tak kelihatan. Nah, itu daripada surah apa? Maka pada Nabi kita sujud semuanya pun juga ikut sujud. Naam. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. Masya Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini boleh kita bayangkan. Ini menunjukkan tentang majlis baginda Nabi itu seperti apa bentuknya. Bagaimanapun, baik yang kita idam-idamkan itu kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, keseronokan yang abadi, atau yang kita idam-idamkan itu adalah rahmah, maghfirah, karamah, madad, inayah. Nafahat, apa segala macam. Nafahat, barakat, itu kesemuanya telah Nabi kita sampaikan dan juga telah Nabi kita kongsikan kepada kita dengan penjelasan dan juga dengan keterangan yang Nabi kita sampaikan. Dan sebaliknya tidak ada suatu perkara yang memudaratkan, yang membahayakan, atau perkara-perkara yang berakibat buruk kepada masa depan kita yang abadi atau juga dalam kehidupan dunia. Maka Nabi kita telah memberikan tahzir, telah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Jadi kita lihat hadis yang ketiga di sini. Allahu Akbar, baca, tengok, pahami, dan berusaha untuk memahami. Itu diantara daripada sebab untuk menghilangkan mengantuk. Dan juga tengok, baca. Kalau tidak yang ditengok, kadang-kadang kita boleh mengantuk. Kalau kita tidak begitu umpan untuk kita memahami, bagaimana kalau pada saat dengan kita diminta pencerahan atau diminta menyampaikan bayan. Nah, itu kita. Kalau kita tak ada rasa sedikit tanggung jawab, itu kadang-kadang membuat kita santai, tak salah, paham, selamat, tak selamat. Baik, tak baik dengan kita tidak perlu ambil berat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u sajdata, Nabi kita membaca ayat sajadah. Khair, wa nahnu indahu, dan kami di sisi beliau. Fayasjud, terus Nabi kita sujud. Ini tengok Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad di dalam daripada Simpang Kulai. Sungkai, entah. Tanjung Maling. Lebih jauh daripada kita datang. Kalau nampak berdua ini ngantuk, nanti beritahu saya. Jadi jangan kita yang datang dekat sini, ini nanti balik jauh lagi. Kita paling dari setengah jam sudah sampai. Kompong tidak bakalan boleh sampai ke Sungkai dalam setengah jam. Jadi kalau pakai helikopter, kalau setakat pakai Toyota Corolla lama itu ya. Tapi kereta Toyota lama itu laju tuh. Pada masa kami bawa porsi, ternyata Toyota boleh kejar dari belakang.
Masya Allah, tabarakallah, luar biasa cepat dan maju. Khair, kembali kepada pembicaraan yang kita bicarakan. Di kita tak nak ada kelihatan yang kalau pada saat Nabi kita hadir, Nabi kita tak seronok tengok dalam keadaan seperti itu, kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Benda ma'ani yang seperti itu tuh kita tanamkan dalam hati. Jelas baginda tak syu'ala kalau tengok pelajar nampak kelihatan ngelamun, tidak ada ihtimam, tidak ada perhatian, tidak ambil berat tentang apa-apa yang aku sampaikan. Jelas nanti kita tidak akan merasa bahagia kalau pada waktu kita tidak memainkan peranan kita sebagai umat yang terbaik, khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi bagaimana Nabi kita baca dan dengan kami di sisi beliau, yaqra as-sajdata wal hamdu fayasjud. Tanpa Nabi kita suruh, kami pun juga ikut sujud. Yazdahim, berjalan pada masa sujud tadi itu. Sampai-sampai dengan salah seorang kami tidak ada tempat untuk meletakkan dahinya untuk sujud. Itu dari gambaran majlis mereka itu seperti apa bentuknya. Jadi kalau majlisnya longgar seperti ini, dari jarak ke jarak, atau seperti majlis pengajian-pengajian yang diadakan di masjid-masjid, katakan saja ada jamaah dalam 300-an. Tapi kapasiti masjid itu boleh membuat sampai 1000. Jadi situs golongan, situs geliti, sana, pecah-pecah seperti itu. Itu dengan kita kalau pada waktu kita nak sujud leluasa. Kenapa? Nak sepanjang apapun badan kita rayapkan, kita masih boleh lagi. Kenapa? Kena lapang. Yang ini gambarannya. Pada saat Nabi kita sujud, kami pun juga ikut sujud. Sampai kami tidak menemukan atau tidak mendapatkan tempat atau susah untuk mendapatkan tempat meletakkan dahi sujud tilawah bersama baginda. Berarti antara depan, samping, menyamping itu memang betul-betul rapat dan ketat. Sebab kenapa? Sebab pada waktu kita sujud kita memerlukan jarak ukuran daripada punggung sampai kepada kepala. Rupa-rupanya ruang semacam itu tidak mereka dapatkan. Kenapa? Karena ramainya orang yang bersujud bersama baginda Rasulullah SAW. Nazdahim, berjejar-jejaran. Apa juga yang dimaksud daripada nazdahim di situ? Artinya semuanya tidak mau ketinggalan. Ini untuk urusan agama, ini untuk kebaikan, ini adalah masa depan umat, ini adalah masa depan kita semuanya. Ini berarti mahabbah, ini berarti cinta, ini berarti luahan hati dan terjemahan anggota tubuh untuk memperlihatkan betapa bahagia dan betapa seronok dan betapa beruntungnya, betapa betuanya kita seketika dengan kita dipilih untuk menjadi penganut agama Nabi akhir zaman. Sehingga keseronokan mereka tadi itu merasa betul sungguh apa yang Nabi kita buat mereka buat, apa yang Nabi kita lakukan mereka lakukan, sehingga tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Kemarin saya perumpamakan pengorbanan yang sederhana daripada sahabat Rasulullah SAW tentang penggunaan tasbih tertinggal, tentang penggunaan tasbih. Masya Allah tabarakallah, ada salah seorang daripada mereka memiliki sampulan yang jumlah bilangannya tidak kurang daripada 1000, itu ditasbihkan sebanyak 12 pusingan. Sebanyak 12 pusingan. 12 kali 1000 berarti 12.000. Dengan yang ini. Kemudian yang kedua, Sayyidatuna Safiyah binti Huyai radhiyallahu ta'ala, istri atau salah seorang daripada istri baginda Nabi, itu memiliki jumlah bilangan tidak kurang daripada 4.000 biji tamar atau 4.000 biji krekel yang kalau tidak habis ditasbihkan satu persatu itu tidak akan beranjak dan tidak akan bangkit daripada tempat sujud atau daripada tempat sembahyang. Yang ketiga, Sayyidina Abu Darda itu berzikir dalam tiap hari tidak kurang daripada dalam 100.000 kali. Sementara Sayyidina Khalid bin Ma'dan, salah seorang daripada ulama salaf, itu dalam tiap hari beliau berzikir tidak kurang daripada dalam 40.000 kali. Kita ambil beberapa riwayat. Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Abu Hurairah dengan sampulan. Sayyidatuna Safiyah itu dengan biji tamar dan juga biji korma. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu dengan sampulan, ada riwayat juga dengan menggunakan batu kerikil. Artinya apa? Artinya yang walaupun tidak seindah ini
untayan tasbihnya yang walaupun dengan tidak menggunakan tasbih daripada batu permata indah dan yang berharga, zuberjatnya, yakut kuningnya, merah delimanya, zumurrudnya, pairuznya, dan juga jenis-jenis permata indah, atau dengan seumpama kristal yang kita gunakan sekarang ini, yang walaupun itu tidak ada semuanya, tapi mereka beramal dengan yang setelahnya dijadikan kaidah, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang ada, yang mudah kita jangkau, itu tidak akan kita lepaskan karena kita tidak boleh mendapatkan yang lebih lengkap dan juga yang lebih sempurna. La yaskutu bil ma'sur. Maisur yang mudah tidak akan lepas disebabkan karena kesulitan yang kita hadapi. Atau ma la yutraku kulluhu la yutraku julluh. Yang tidak boleh dicapai semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Jadi dengan mereka beramal dengan apa adanya dulu, tapi tetap mereka laksanakan. Walaupun kita tidak boleh, kalau sampai 4.000 biji batu kerikil itu untuk kita mengangkat anggung ke sana kemari itu macam mana beratnya. Jadi dengan abad dada itu ditasbihkan, nanti ada jariah di bawah yang akan mengumpulkannya selepas hitungannya cukup dan dikembalikan lagi ke dalam gundi atau juga ke dalam karung. Yang patut untuk kita ambil ibrah dan pelajaran daripada hadis-hadis, daripada kejadian-kejadian yang kita sebutkan tadi itu, Masya Allah, tabarakallah. Kita sekarang ini jangankan sampai yang beribu-ribu kali, yang 33 kali pun tak larat baca. 33 aja. Coba bayangkan, ini kita baru besyarah, kita baru jelaskan, kita baru diskusikan, dan baru ingatkan kepada orang ramai. Begitu salat isya dilaksanakan, imam tinggalkan ketiga-tiganya. Allahu Akbar. Perasaan tengkuk, tinggalkan ketiga-tiganya. Tapi mungkin barangkali wallahu alam lah. Mudah-mudahan jangan tersebar, mudah-mudahan jangan kebuka. Mungkin barangkali itu untuk menunjukkan aku tetap dengan pendirianku. Sebab pada malam berikutnya beliau baca tasbih tadi itu 33. Jadi sampai ke tahap apa, seperti apa kita sebenarnya, sampai kepada yang hanya setakat bilangannya 33 kali ya. Susah mana? Apa kalau kita bankrupt, tak akan kelaparan, tak akan kehausan, tak akan tutup kita tak buat. Yang ini kalau tak habis tak tidur dulu. Jadi kata aku bertasbih, kata Sayyiduna Abu Hurairah, sejumlah 12.000 kali tadi itu, sebanyak 12.000 kali tadi itu ikut bilangan jumlah kesilapan dan kesalahanku. Kesilapan yang seperti apa? Mana ada film, mana ada panggung wayang, mana ada WhatsApp, mana ada Facebook. Tak kasih Abu Hurairah nonton buka YouTube, tengok macam-macam di situ. Tak ada. Dosa yang seperti apa? 100 pun tak ada, apalagi kalau sampai 12.000. Tapi mimbab hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin, bagi mereka kalau sesaat saja lupa Allah, mereka anggap dosa. Mungkin juga sesaat terlalat dalam sembahyang, mereka anggap dosa. Sesaat saja terlupa, mengantuk dalam pengajian, mereka anggap sebagai suatu kesalahan. Nah, begitu tuh sebab makam mereka itu tinggi sekali. Kalau dengan kita baru merasa salah. Kalau tumbuk orang itu pun kadang-kadang pas menumbuk itu merasa betul lagi. Itu bedanya masyarakat kita dengan orang-orang dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Zaid bin Sabit wa afradukum Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Sabit inilah yang mendapatkan kepercayaan dan yang diminta oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran pada zaman khalifah yang pertama. Jadi kata Sayyidina Zaid bin Sabit, yang walaupun aku penulis wahyu di zaman Rasulullah, tapi bebanan, kewajiban, permintaan yang diminta kepada saya, yang kalau pada waktu aku disuruh untuk memindahkan gunung, menggusur gunung, menggeser gunung daripada tempatnya, itu lebih ringan daripada permintaan mereka untuk aku mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Sebab ini adalah amanah. Ya, kalau dengan kita mendingan baca Quran daripada kita memindahkan, suruh narik kereta mogok misalnya, bukan pindahkan gunung daripada tempatnya. Pilih antara dua, ngajikah atau memindahkan kereta mogok kah? Kereta mogok itu besar mana? Kereta mainan kan? Ini trailer. Kalau macam itu lebih elok ngaji lah kalau begitu. Bagi mereka tidak. Mereka
lihat tanggung jawabnya itu seperti apa, berat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau engkau mendapatkan kepercayaan untuk mengumpulkan Al-Quran, kalau tersilap baris, tersalah bacaan, makhrajnya, tajwidnya, tartilnya, berarti aku akan mengelirikan umat semuanya. Resiko dan tanggung jawabnya itu nanti di hadapan Allah amama Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang Nabi kita sampaikan kepada kita, perumpamaan yang disebut di dalam hadis, perumpamaan seorang mukmin kalau pada saat dia terbabit melakukan suatu kemaksiatan dan kesalahan, dia merasa seperti gunung yang akan jatuh menindihnya. Tapi perumpamaan seorang munafik pada waktu dia terbabit melakukan suatu kesalahan, itu laksana lalat yang hinggap di kepalanya. Faqala hakadha, dia simbah seperti itu. Dia santai, relik dan tidak merasa bersalah apa-apa. Itu perbedaan. Jadi kita orang Islam dan juga di kalangan salafun saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, sekecil perkara yang kecil itu mereka sudah sampai ketakutan. Jadi kata Imam Junaid, saban hari, saban waktu aku menatap mata pandanganku ke depan cermin, di depan cermin itu bukan karena mau menyolek, bukan karena untuk memastikan rapi atau tidaknya. Aku tengok hidungku, kut-kut sudah berubah menjadi hitam karena lengah dan lalainya aku dalam ibadah atau dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Kita tak sembahyang pun merasa kita sudah termasuk orang yang dekat di sisi Allah Jalla. Beda betul. Tidak pernah terasakan perkara-perkara negatif atau sensitif seperti itu. Qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yashud biha muttafaqun alaihi. Jadi untuk Nabi kita tunjukkan pada saat surah An-Najm dibaca tapi Nabi kita tidak sujud, satu, mungkin saat ketika dibacakan oleh Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, itu Nabi kita tidak lebih daripada untuk memastikan bacaan beliau itu betul atau tidaknya. Maka dalam rangka dan keadaan yang semacam itu kita tidak perlu sujud. Atau juga untuk Nabi kita sampaikan kepada kita, dia yang macam mana pun memang perlu, memang penting, memang cantik dan juga memang indah. Tapi kalau seandainya tidak pun, itu tidak sampai kepada tahap diharamkan. Sebab sajdatul tilawah secara disepakati oleh ulama, hukumnya sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. وعن ابن عباس قال سجدة الصاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. Jadi Nabi kita bersabda, maaf, perkataan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sajadatu shad. Hati-hati, memang yang namanya al-fiqhu fiddin itu adalah sebagai suatu penunjang untuk kesejahteraan umat beragama menuju Allah Jalla wa'ala. Fala budda minal fiqhi fiddin. Kalau seandainya hanya yang kita andalkan itu adalah suara kita, bacaan kita, tajwid kita, tartil kita, dan kena patut, itulah yang dengan kita dilantik menjadi imam besar atau menjadi imam tua di Kelantan. Hanya setakat itu saja yang kita miliki, memang confirm dan pasti dengan kita akan merugikan jamaah, kita akan merugikan umat. Jadi perumpamaan yang selalu saya buat macam ini saja, lebih sederhana. Di zaman kita sekarang ini yang mendapatkan gelaran ton ada 3 orang. Ton ada 3 orang. Mungkin lebih, yang saya tidak tahu. Nanti kalau ada lebih kita lebihkan lah, tak ada masalah. Kalau salah ngaku salah lah, apa masalahnya? Jadi yang pertama dengan Dato' Mahathir, Ton. Yang dulu kan Ton On itu udah meninggal, yang masih hidup nih. Satu dengan Dr. Mahathir, yang kedua dengan Pak Al-Badawi, yang ketiga itu dengan Menteri Keuangan dahulu, Tuan Daim. Nah, itu Ton juga. Kalau dengan Datuk Najib belum lagi, baru Tan Sri Datuk, tapi Ton belum lagi. Dr. Mahathir sudah Ton, itu daripada yang bertiga. Khair, pengumuman daripada Tuan Daim datang ke surau kita di sini bersama Syed Mukhtar Al-Bukhari, atau yang buat kacau bilau ekonomi kita sekarang di Jabat, yang Cina itu, yang ada di Singapura, yang ada di luar negara, yang katanya orangnya masih muda lagi. Siapa namanya? Jilo. Hah? Jilo. Jilo. Ker.
Bukan dengan jelo dia kafir, yang cari yang Islam lah. Said Muhtar Bukhari saja letaknya kembali. Jadi begitu kepada Sasaji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta bantuannya sedikit. Tolong nanti besok diinformasikan, diumumkan kepada jamaah surau muhajirin yang dengan Datu Said Muhtar Bukhari akan memberikan tunjangan bantuan berupa uang tunai tiap kepala, tiap orang 10.000 Rm. Dan insya Allah bantuan itu akan diberikan tanpa membeda-bedakan antara laki perempuan, tua muda, besar kecil di surau ini selepas sembahyang subuh. Subuh kira-kira pada pukul 6.30. Masya Allah, tabarakallah. Yang dapat informasi seperti itu, kena tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, tidak terkecuali. Kita bawa anak, cucu, pak tam, pak ati, pak lung, pak jang, semuanya. Yang sakit, yang udur, yang dastroke. 10.000. Beli crash boleh 3, second hand boleh beli kancil 2, 3. Kereta kita Datsun, Daihatsu yang HH model tahun 70-an, 80-an. Itu harganya sekarang 1.500. Mitsubishi 1.500, 2.000. Oh, murah sungguh. Kalau motor mungkin dalam 600-700an saja yang model 10 tahun yang lalu. Walhasil, kalau seandainya semuanya dapat informasi, kita akan angkut seisi rumah. Kalau perlu dengan anak yang baru lahir pun juga kita bawa. Lumayan 10.000. Baik, 10.000. Ini serius. Coba saja kalau Ustaz Hasri taksir dalam menyampaikan informasi tadi itu, semuanya bukan hanya setakat surau kita, masjid, salam, surau yang di samping pun juga mendapatkan tunjangan yang sama. Ternyata terlupa Ustaz Hasri menyampaikan informasi tadi itu, sehingga subuh di surau kita sini hanya di WhatsApp saja. Maka yang di WhatsApp tadi yang dapatkan 10.000. Mesti masyarakat begitu dapat informasi, begitu tahu Ustaz Hadi lupa menyampaikan, semuanya pakat marah. Kenapa sampai tidak diinformasikan? Kenapa sampai tidak di WhatsApp? Kenapa? Kan senang saja. Facebook lah kami, WhatsApp lah kami, SMS lah kami. Semuanya menjerit-jerit marah. Kenapa? Coba bayangkan, saya keluarga saya ada 17. 17 kali 10.000 berarti 170.000. Awak rugikan kami. Marah-marah ke Ustaz Azri. Itu dalam masalah keuangan tadi itu. Tapi kalau pada saat imam merugikan kita pada waktu kita berjamaah, tidak ada satupun yang komplit. Nah, paham bahasa kiasannya? Kalau pada saat imam tak baca secara sunnah, tak mengimami kita secara sunnah, tak baca wirid dan doa secara sunnah, tak ada seorang pun yang komplit di kalangan makmum. Imam baca ayat kursi kah, tak baca kah, imam bertasbih kah, tak bertasbih kah, setelah salat imam langsung lari. Makmum juga ikut lari. Tak ada baca yang dibaca, tak ada yang komplain kepada imam. Kenapa? Sebab kerugian yang menimpa kita tadi itu adalah kerugian ukhrawi, kerugian untuk hari akhirat, bukan kerugian duniawi berupa duit yang tidak kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata beliau, Nabi kita sajdatul shad itu bukan termasuk daripada sujud yang diwajibkan. Azza itu yang dituntut. Qala wa qad ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasjudulah. Tapi aku pernah melihat Nabi kita sujud pada saat membacanya. Qala wa an Amr ibn al-Asi radhiyallahu taala anhu qala Aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 sajdatan fil Qur'an. Minha 3 fil mufassal wa fi suratil hajj sajdatain. Apa maksudnya? Apa yang dapat kita pahami daripada hadis ini? Yang dapat kita pahami yang mungkin tidak terkhayal dan juga tidak dipahami oleh kita-kita, mungkin juga oleh para syurah. Di saat hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Amr ibn al-As. Oke, kita nguji lah. Anak nguji dulu, anak nguji. Anak dah tahu jawabannya sebab anak yang menanyakan. Jadi ada tahu jawabannya. Kita artikan hadisnya. Jadi kata orang Mesir sah-sah suaya. Maksudnya buka wawasan sedikit. Nah, bagi konsentrasi dan fokus kepada hadis. Riwayat daripada Sayyidina Amr ibn al-As. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah membacakan kepada saya sebanyak 15 tempat sajdah di dalam Al-Quran. 3 daripadanya di kumpulan surah Mufassal,
Dan juga pada surah Al-Hajj terdapat sajdatain, dan terdapat pada beberapa surah lainnya yang kesemuanya itu ada dalam 15 tempat. Apa kira-kira yang dapat kita pahami daripada hadis ini? Selain daripada yang tertera zahir daripada rangkaiannya. Rasul telah membacakan kepada saya 15 tempat sajdah, yang diantaranya 3 dalam surah Mufassal, maksudnya yang banyak pecahannya. Mufassal itu yang diantaranya Iqra, kemudian dengan alat insyiqaq, yang sebelumnya itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di mana ada sajdah 28 tak ada, 27 ada, 28, 27, 26 dia daripada surah Al-Hujurat, dan 2 pada surah Al-Hajj. Agak-agaknya Sayyidina Amr menceritakan akra'ani Rasulullah, telah membacakan kepada saya as-sajadat. Jadi maksud daripada ayat di sini yang tidak terpahami secara detail, Sayyidina Ammar ibn al-Atim masuk Islam pada tahun ke-8. Tapi kegigihan beliau, semangat beliau untuk mengkaji dan juga untuk mempelajari dan juga untuk tahu tentang isi kandungan Al-Quran, beliau sampai mengambil peluang dan kesempatan semaksimal dan semampu mungkin sehingga sampai berjaya Al-Quran itu Nabi kita bacakan kepada beliau sampai habis, dan sampai beliau dapat merekam tempat-tempat Nabi kita sujud dalam 15 tempat. Kalau seandainya santai saja, waktu untuk dibacakan tuh boleh tahan. Kita dalam periwayatan hadis musalsal bi qiraati surati satu sampai sekarang belum teriwayatkan lagi. Kenapa? Sebab kena bacakan surahnya. Bacakan surah itu panjang. Kalau riwayatkan tabassum senang, boleh senyum seketika. Hadis musalsal dengan ketawa, senang ketika itu juga kita ketawa. Hadis musalsal dengan bagi makan seketika itu juga. Bahkan situ pun kita boleh bagi makan. Tapi hadis musalsal dengan membacakan surah Shad atau dengan baca surah apa yang satunya lagi, As-Saffat, sampai sekarang belum teriwayatkan lagi. Kenapa? Sebab itu waktu. Ini bukan hanya 1-2 surah. Semuanya Al-Quran sampai habis Nabi kita bacakan. Satu, Nabi kita yang terlampau sibuk. Kemudian yang kedua, beliau yang terlampau sibuk juga sebagai panglima perang. Kemudian yang ketiga, masa waktu beliau masuk Islam pada 2 tahun terakhir sebelum Nabi kita meninggal dunia. Tapi ternyata boleh Nabi kita bacakan semuanya. Itu menunjukkan atas kesungguhan beliau untuk tahu segala-galanya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana Ibnu Umar bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bi sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Apabila Nabi kita membaca ayat sajdah, maka Nabi kita takbir, sujud, dan kami pun juga sujud bersama baginda. Habiskan. Qala na'am. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ra'aituni lailata wa ana na'imun ka'anni usalli khalfa syajaratin. Fasajadtu fasajadat asy-syajaratu. Jadi seorang laki-laki bercerita, ya Rasulullah, saya termimpi malam kemarin seakan-akan saya sembahyang di samping khalfah, di belakang pohon, di belakang pokok. Maka maksudnya ini sutra. Coba bayangkan. Karena para sahabat Nabi kita tentu memang ihtimam betul dengan sutra. Sampai yang ketika, sampai pada saat ketika waktu sembahyang dalam mimpi pun ada sutra di hadapan. Paham rasanya? Nah, kita sekarang ini tidak ihtimam dengan sutra. Jangankan pada waktu dalam mimpi, pada waktu kita jaga pun kita tidak ada pelindung. Jadi macam mana kita akan mendapatkan kebenaran yang semacam itu? Supaya paham permasalahannya, yang paham, tapi yang tidak paham belum jelas lagi. Ini kan para sahabat Nabi, pada waktu Nabi kita katakan, hendaklah dengan salah seorang kamu meletakkan atau sembahyang dengan menghadap mislamu akharai ar-rahal, seperti sundaran pelana di atas onta atau juga kuda, maksudnya sebagai pelindung. Jadi di antara daripada yang diriwayatkan tentang sembahyang ala sutra, ukuran 3 hasta daripada hadapan kita,
yang berlindung dengan tembok, yang berlindung dengan tiang, yang berlindung dengan tongkat, yang berlindung dengan apalagi dengan sejadah kalau memang sudah tidak ada. Jadi praktik daripada para sahabat dikatakan kalau pada tuh azan sudah berkumandang terus mereka masuk ke masjid atau ada yang terlambat masuk ke masjid, itu posisi tempat-tempat yang di depan yang mengarah kepada tembok dan juga yang ada tiang meniangnya itu sudah penuh diambil oleh para sahabat, itu ditempati oleh para sahabat sebagai satu pelindung. Sutratul musalli itu merupakan satu perkara yang penting. Kenapa? Sebab dialah yang memagari, yang mengamankan dan yang menyelamatkan sembahyang kita. Jadi gambaran dalam sembahyang, dalam mimpi di sini, sahabat Nabi kita itu bercerita sepertinya atau aku bermimpi sembahyang di dalam tidurku dengan menghadap pokok kayu. Maksudnya dengan berlindung khalfas syajaratin. Sampai dalam mimpi pun sembahyangnya masih betul lagi. Masih ada sutra lagi sebagai pelindung. Tuh satu kejadian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ra'aituni lailata wa ana na'imun ka'anni usalli khalfas syajaratin. Ada cerita daripada Habib siapa kemarin tuh? Ustaz Hazuki. Siapa yang ke Bogor dalam program buku nggak ada yang datang? Aziz tahun lepas, tahun ini. Habib apa? Yang pakai baju hijau semalam tuh. Jadi ada seseorang bertanya macam ni. Tuh guru, macam mana caranya dan apa amalannya supaya saya boleh bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi minta diajarin, minta diberikan panduan untuk bermimpi bertemu Rasulullah. Jadi pada akhirnya dengan beliau, kata beliau, oke, kalau macam tuh, setelah datang mempertanyakan dan meminta jawabannya untuk kali kedua, jadi kata tuh guru tadi tuh, oke, kalau macam tuh, hari ini, malam ini awak makan saja tapi jangan minum. Makan saja sebanyak-banyaknya. Jangan minum. Makan roti canainya, roti Arabnya, keripapnya, donatnya, nasinya, atau pulutnya. Makan saja semuanya. Tapi jangan minum air. Mudah selepas itu kamu tidur. Sampai tercekik, sampai kamu kehausan, sampai seperti apapun keadaannya. Tetap juga jangan minum. Kemudian baru kamu tidur. Itu syarat pertamanya. Untuk saya bagi jawaban besok tentang macam mana caranya untuk kamu bertemu baginda Nabi. Maka dengar tadi itu makan. Habis sedulang. Banyak makan. Sepanjang 24 jam. Makan saja tapi tidak minum. Keesokan harinya selepas sembahyang subuh beliau tanyakan. Kamu mimpi apa saja malam kemarin? Jadi kata si dia tadi itu, malam kemarin saya bermimpi hujan turun dan aku kebanjiran dan aku melihat suasana lautan dengan ombak dan gelombangnya. Mimpi apa saja malam kemarin? Aku mimpi lautan bergelombang, hujan turun dan aku kebanjiran. Lebih kurangnya baca tuh. Ketiga yang dia mimpikan tadi itu semuanya berkenaan dengan air. Kenapa? Sebab pikirannya sebelum tidur kepada air. Dia haus. Kayak makanan di sini. Nah, macam begitu juga halnya lau sadaka mahabbatuka lahu. Kalau mahabbah kita tuh memang betul-betul benaran kepada baginda Nabi, niscayalah kita akan bermimpi berjumpa baginda Nabi dalam tidur. Tapi mahabbah kita masih belum jujur. Makanya kita tidak bermimpi. Buktinya mana? Tuh yang tadi tuh. Karena cek macam ada tak air? Boleh tak minum air? Di mana boleh dapat air? Berapa air satu mineral? Orang-orang yang kehausan mangsa banjir itu mesti yang tidak minum dalam beberapa hari mimpi berjumpa air. Mimpinya itu keluar. Banyak apa saja. Kalau kita menghayalkan tentang kawin, mesti termimpi kawin. Nah, jadi sebaliknya kita macam itu juga. Jadi kata itulah dengan jawabannya cara untuk bermimpi bertemu Rasulullah. Kalau kamu boleh sebati mahabbatmu sebagaimana saat ketika dengan khayalan, pikiran, keinginan, hasrat
dan juga usaha untuk mendapatkan segelas air minum karena kita sudah kehausan, maka kalau mahabbah kita kepada baginda seperti itu, pasti dan pasti kita akan bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Jadi sahabat Nabi kita tadi itu menceritakan, aku bermimpi sembahyang di belakang pohon kayu. Maka pada waktu aku membaca ayat sajadah, sajatuh. Dan aku tengok dia pun juga sujud dengan sujudnya aku. Dia pun juga sujud dengan aku. Pasal itu hatakul. Tapi yang paling aku dengar dia membaca-baca di waktu sujudnya, Allahumma ktub li bihaq indaka ajra, ya Allah tulislah ganjaran pahala di sisimu dan hapuskanlah, wabah, letakkan, hapuskan dan padamkanlah dengan sajadah dari itu dosa-dosa kesalahanku, waj'alha li indaka tukhra, dan jadikan itu sebagai suatu simpanan di sisimu, dan terimalah daripada saya sebagaimana engkau menerimanya daripada Nabiullah Daud. Fahamnaha Sulaiman. Baik, sujud ayat sajadah Nabiullah Daud itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sujud Nabiullah Daud di dalam surah Sad itu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Allah fakharra raki'an wa ana. Nah, sebelumnya tuh. Fadhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Dhanna Dawud annama fatannahu. Nabi Daud mengira dan meyakini itu ada sebagai satu ujian saja daripada kami tentang pertanyaan yang ditanyakan. Jadi ada malaikat sepertinya mempertanyakan sesuatu. Pertanyaan yang dipertanyakan itu begini: seseorang mempunyai 99 ekor najah, 99 ekor kambing, sementara aku punya satu saja. Ternyata dengan yang punya 99 ekor kambing tadi itu mengambil kambingnya aku yang cuma hanya satu saja. Itu bagaimana kira-kira? Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Oh, itu terlampau zalim betul. Kalau sampai dengan dia tadi itu meminta agar dengan satu ekor kambingmu itu harus kamu serahkan kepadanya. Dia ada punya banyak, ada 99. Takkan yang hak kamu yang satu itu juga diambil. Jadi malam, tapi ceritalah nanti muskilah lagi kalau cerita tentang GST atau GST atau lagi yang macam-macam. Jadi tabarut apa ya lah nanti kalau ada lagi yang buat komen-komen panjang kesana kemari yang tak kita ucapkan pun diucapkan, yang kita tak cakap pun dipercakapkan. Jadi bahaya ya hidup zaman kita sekarang. Memang betul-betul bahaya sungguh. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah pancung kepala orang-orang yang hidupnya hanya untuk kejahatan juga untuk memperangkap orang lain. Coba pikir, kan sampai kepada tahap kalau untuk urusan yang di luar nikah itu pun juga boleh diperangkap loh, boleh diperangkap. Jadi badan seorang pelacur kah misalnya, nanti kepalanya digantikan dengan kepala siapa? Jangan lo tadi tak kasih itu pancung kepala pelacur, letakkan kepala orang yang nak kita burukan nama baiknya. Tuh tengok tuh telanjang itu siapa punya kepala tuh? Pada bawahnya bukan dia. Mana ada orang tahu? Ini dari sini ke bawah tuh tutup. Kita tak pernah tahu. Ambil gambar bugil tepi pantai, letakkan kepala dia, dah jadi. Tuh coba tengok nih, yang alim tuh tengok tuh tepi pantai, bugil telanjang bulan seperti orang Yahudi ya Nasrani. Habis. Emes kita waliyadzubillah. Itu masih syukuran kalau dengan gambar bugil, kalau tidak dengan hubungannya langsung. Tuh, dengan hubungan dengan seorang wanita berpelukan seks bebas tuh seperti apa, kepalanya boleh diganti dengan kepala siapa saja. Itu jahatnya memang, itu semuanya peralatan dajjal yang dihantarkannya kepada dunia kita. Kalau kita tidak waspada dan juga kita tidak hati-hati, memang betul-betul akan memperangkap kita. Waliyadzubillah. Yaqul Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibn Abbasin, wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Daud. Nah, jadi rupa-rupanya yang datang mempertanyakan kepada Nabiullah Daud alaihissalam itu tidak lebih daripada utusan Allah. Jadi asal ceritanya, Nabiullah Daud kan sudah punya istri 99 orang. Terus pada saat ketika itu, atas pertimbangan apa saja, itu kita tidak pasti, sebab riwayatnya pun juga tidak jelas.
yang dengan Nabiullah Daud mengawini istri salah seorang daripada panglima perang beliau, disebabkan karena meninggal di medan peperangan. Jadi sehingga jumlah bilangan istri beliau itu menjadi 100. Datang malaikat yang menyamar seperti manusia mempertanyakan sesuatu kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Bagaimana hukumnya seseorang punya kambing 99 ekor, sedangkan dengan temannya cuma punya hanya 1. Tapi yang 1 itu juga nak diambil untuk menggenapkan kepunyaan dia jadi 100. Wah, kata Nabiullah, itu zalim itu. Itu tak betul lah kalau macam itu. Jadi pikir-pikir, oh ini bukan cerita kambing, ini istri. Berarti dipertanyaan, mentok kena kedahiku sendiri. Akulah yang dimaksud dalam pertanyaan itu. Punya 99 istri, ternyata masih mau meraih lagi istri salah seorang daripada prajurit atau panglima perang beliau. Laqad dzalmaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i. Jadi situ fadhanna Daudu annama fatana. Ini fitnah, ini cobaan daripada wah aku terperangkap dalam jawabanku tadi itu. Hati-hati, kadang-kadang wartawan tuh balik permasalahan. Jadi kadang-kadang dia cakap, dia balik. Tujuannya untuk mendapatkan respon dan jawaban daripada kita. Begitu kita jawab, wih, rupa-rupanya kita sudah terperangkap jauh dalam perbualannya. Fadhanna Daudu annama fatanahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Itu sajadah syukur daripada Nabiullah Daud alaihi salam. 2 hadis terakhir, qala Ibnu Abbas, maka Nabi kita pun membaca surah sajadah kemudian sujud, dan aku mendengar Nabi kita membaca di dalam sujud beliau tadi itu seperti yang diberitahukan oleh pokok kayu atau seperti yang dibaca oleh pohon kayu. Ambil pelajaran daripada hadis ini. Hadis ini riwayat daripada Imam Tirmidzi, riwayat daripada Imam Ibni Majah, riwayat Imam Tirmidzi Ibnu Majah, qala Abu Dawud, qala At-Tirmidzi hadza hadisun gharib. Hadis gharib tidak mesti lemah, tapi memang kebanyakan hadis yang gharib itu lemah. Jadi tergantung kepada rawi yang meriwayatkan, seperti hadis innamal a'malu binniyat itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar saja dan hadisnya gharib, tapi dia hadis sahih di dalam Sahih Muslim. Apa yang dapat kita ambil daripada hadis? Ternyata dengan Nabi kita sendiri merasa tidak bersalah untuk membaca sesuatu yang dibaca oleh pohon. Nah, berarti kalau kita buat rangkaian salawat, kalau kita membuat rangkaian doa, asalkan tidak bercanggah dan tidak bertentangan dengan prinsip, itu tidak boleh kalau kita katakan bid'ah dhalalah, yang walaupun Nabi kita tidak pernah mengamalkannya. Kenapa? Sekarang Nabi kita riwayat daripada sahabat tadi itu bacaan daripada pokok kayu. Ternyata Nabi kita tidak merasa segan atau tidak merasa bersalah untuk mengambil bacaan daripada pohon kayu. Padahal Nabi kita tidak pernah ajarkan yang seperti itu secara tidak langsung. Ya, ingin Nabi kita wahyukan kepada kita daripada pokok kayu kah, atau daripada orang Afrika kah, daripada Amerika kah, atau daripada orang Muslim lainnya, asalkan benda itu elok dan cantik, jangan ada rasa segan-segannya Anda untuk mengambil dan juga untuk berpanduan dengan perkara-perkara elok yang dilakukan. Malam hari ini Habib Syekh di Malaka atau di Seremban. Itu bagaimana kira-kira? Pernahkah Nabi kita mengadakan kumpulan para sahabat dengan kompannya untuk sama-sama bersalawat? Satu jawaban yang cukup bagus daripada sahabat kita tentang perarakan yang baru-baru ini. Rasanya saya tidak pernah komentari tentang berarak. Kita pun tidak terlalu menggalakkan. Tapi dalam waktu yang sama, orang-orang jalanan, budak-budak pinggir jalan, yang bukan kaki masjid, yang jarang-jarang mau masuk ke masjid, kalau tengok ada orang perarakan sambil bersalawat, mereka ikut bergabung. Nah, paling tidak itu diantara daripada kebaikan berarakan sebagai tanda luahan mereka, alam mereka, ikut cara mereka untuk meluahkan keseronokan mereka dengan hari kelahiran Sayyiduna Rasulullah SAW. Tapi memang tidak sesuai kalau dengan kita dengan salawat, kita dengan zikir, kita dengan ibadah, salah dengan perarakan yang seperti itu. Tapi bagaimana kalau dengan perarakan yang seumpamanya
masing-masing meluahkan hati dan perasaannya untuk mentakbir rasa farhah, rasa bahjah, rasa gembira, rasa seronok dengan hari kelahiran Sayyidina Rasulullah SAW, yaitu menafsirkan rasa keseronokannya dengan bersedekah, yaitu dengan sembahyang, yaitu dengan berzikir, yaitu dengan bersalawat, yang ini dengan mengangkat bendera berjalan. Kan seronok juga lah kolehal. Jadi biarkan saja mereka menafsirkan, meluangkan keseronokan mereka ikut caranya masing-masing. Asalkan tidak bercanggah dengan hukum. Kalau ada yang menerjemahkan keseronokannya dengan mendebang pokok kayu, misalnya kelapa sawit, atau dengan memecah cerpen kereta lain, wah itu memang tak boleh. Itu kan keseronokan saya, itu memudaratkan orang lain. Sebenarnya dia berjalan saja sambil bersalawat, maka yang pinggir jalan yang tadinya sedang asyik merokok, buang rokok, ikut juga Allahumma sholli ala Muhammad. Apa salahnya? Biarkan dia orang jalanan, orang yang jauh daripada Al-Quran. Itu diantara daripada jawaban Habib Ali Jubri tentang kumpulan Tariqah Naqsyabandiyah Al-Haqqani yang menari-nari dan yang melompat-lompat pada masa berzikir. Itu bagaimana? Jadi sebenarnya kita tidak menyarankan, tidak menganjurkan cara melompat dan berzikir seperti itu. Seperti kerasukan, seperti orang yang tak sedar diri, atau seperti apa, masuk sana, masuk sini sampai tercampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Tapi dalam suasana seperti di Eropa, dalam suasana yang manusia ramai tidak tahu Allah Jalla wa'ala, saat ketika ada sesuatu yang menyeronokkan, zikir dalam arti yang sama, ada peluang untuk dia asik dengan lantunannya, jadi zikir Allahumma sholli, jadi sampai bersalawat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi agak ada keseronokan tersendiri pada saat dia berzikir mengingat Allah semacam itu. Kalau kita gunakan standar hukum, mungkin kita katakan paling tidak makruh. Tapi untuk orang-orang yang seperti di Eropa, orang-orang yang tidak senantiasa selalu terdadahkan dengan suasana ibadah, zikir, tasbih, tahmid, dan takbir, mungkin kita katakan oke-oke saja untuk golongan yang seperti itu. Tapi tidak untuk kita di pondok pesantren yang dengan kita sudah mengenal sedikit sebanyak tentang panduan agama, bimbingan hukum itu seperti apa dan macam mana yang terbaik. Nabi kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a wan najmi fasajada fiha wa sajada man kana mau ghaira anna syaikhan min Quraisy akhadha kafan. Semuanya sujud. Muslim, kafir, fasik, saleh, toleh, tidak ada yang kecuali salah seorang warga, seorang tua daripada Quraisy mengambil segenggam kerikil, kemudian diletakkannya ke dahi, katanya cukuplah aku berbuat seperti ini. Itu saja tidak sujud. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, "Falaqad ra'aitu ba'du qutila kafiran." Aku lihat dia setelahnya mati dalam keadaan kafir. Artinya apa? Artinya yang di sini ini jauh istimbatnya mungkin tidak terlalu mengenal lah, tapi ada istinasnya, ada hubungannya. Kan orang salafi paling tidak mau bertoleransi dengan kita kalau pada waktu kita berzikir. Ini tengok nih. Kalau salafi tidak mau ikut berzikir, yang dengan kita masih ada alasan dan kita masih seagama, dia juga masih seagama lagi dengan kita. Yang sepatutnya lebih dituntut lagi untuk dia bertoleransi dengan kita. Kalau dengan yang ini kafir, tapi ternyata yang bertoleransi menjadi asbab hidayah kepada mereka. Yang dengan si kafir satu nih tak nak ikut sujud. Jadi kalau dengan bahasa wajar saja. Kenapa? Sebab dia tidak beriman, sebab dia tidak percaya, sebab dia membangkang, sebab dia mendustakan kenabian Nabi akhir zaman. Jadi kalau sampai dia tidak ikut sujud itu oke-oke saja. Beda kalau dengan orang yang beriman. Dan yang pelik kalau sampai dia tidak sujud pada saat ketika itu. Akibat buruk kepada yang tidak ikut sujud tadi itu mati kafir. Allah tidak menganugerahkan kemuliaan kepadanya. Bagaimana kira-kira kalau status orang tadi itu bukan kafir, statusnya muslim. Di samping juga benda yang kita laksanakan tadi itu benda yang kita masih boleh bertoleransi. Tapi ternyata mereka memang berkeras kepala. Dalam WhatsApp kawan-kawan dihantar, kalau tidak salah dari WhatsApp atau juga daripada Facebook, saya tidak pasti.
tentang pernyataan daripada Imam Masjid Rifai atau Masjid Tunis. Tunisia ada tuh baca yang itu tuh. Salah satu daripada habaib yang menyatakan aku imam di masjid ini. Jadi kata beliau, pernah yang dengan Jami'ah Zaitun di Tunisia hampir sama statusnya dengan Jami'atul Azhar, Universitas Azhar yang di Mesir. Jadi pada seketika itu pernah Muhammad bin Abdul Wahab menghantar surat kepada kami dan mengajak kami untuk mengikuti pandangannya atau pandangan beliau dalam bab tauhid, akidah, apa segala macam, yang pada penghujungnya beliau nyatakan hadihi dakwatuna, ini adalah dakwahnya kami, kalau tidak perang. Jadi tidak tepat kalau dikatakan itu adalah dakwatun tafkiriyatun, tapi yang pada akhirnya itulah dakwatun takfiriyah. Jadi dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab bukan untuk tafkir, bukan perbedaan pendapat, bukan untuk mengajak orang berpikir, tapi justru takfiriyah, untuk mengkafirkan orang-orang. Dan menurut mereka, kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak percaya seperti apa yang mereka percayai, kalau kita tidak memahami seperti apa yang mereka pahami, maka dengan kita dianggap kafir menurut pandangan dan juga menurut penilaian mereka. Bila kita ini jadi muwahhidin, bila dengan kita ini tidak akan jadi tergolong dalam kumpulan orang Islam, kalau kita memahami sebagaimana pahamannya mereka. Kenapa mereka monopoli dalam masalah kebenaran? Kebenaran itu tidak pernah memihak kepada satu kumpulan. Ihtikarul haq. Mereka saja yang merasa betul, maka kita tidak akan dikatakan betul dan kita tidak dikatakan berakidah kecuali kalau kita ikut akidahnya mereka masuk. Jadi dahulu-dahulu anak agak bukan bingung atau agak kaget juga, kagum juga dengan kawan-kawan kadang-kadang pada waktu berceramah, Masya Allah, tabarakallah, mengungkapkan ulasan-ulasan daripada ulama-ulama yang kita sempat tapi kita tidak pernah dengar ungkapan yang semacam itu. Tapi ternyata dia dapat. Rupa-rupanya diantara daripada kebaikan dunia Facebook ini, dunia YouTube, yang dengan kita dapat benda-benda pelik semacam itu. Pengkafiran, pentadlilan. Imam Nawawi dikatakan sesat. Imam Abu Hanifah bahkan sampai dikafirkan oleh bin Baz atau oleh siapa-siapa di sana. Begitu juga dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ulama-ulama besar kita hampir tidak ada seorang pun. Itu hanya gara-gara karena mereka berbeda pandangan atau berbeda ideologi, berbeda dalam bab akidah, bab tauhid, baik itu dengan pembagian yang 3 atau juga tentang penafsiran al-ahadisul mutasyabihah, yang ditafsirkan seperti apa tentang ayat yang menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram yadullah fawqa aydihim. Hanya dalam perbedaan semacam itu ditadlil dan juga dikatakan mereka sudah tidak lagi daripada kumpulan ahli sunnah. Dulu kita mendengar saja, sekarang ditunjukkan nama yang memperkatakannya daripada orang Saudi, siapa nama kiainya, pendirian mereka juga seperti apa. Hampir tidak ada seorang ulama kita ahli hadis yang selamat daripada tuduhan dan dakwaan mereka. Qala, maaf, habis sedikit lagi terakhir. Qala Ali bin Abbasin, yang mati tadi itu adalah Umayyah bin Khalaf, yang Nabi kita panah sampai terkena ujung mata tombak. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada fi shad wa qala sajadaha Daudu taubatan. Nabi Allah Daud sujud karena tobat kepada Allah dan kita melaksanakannya karena syukur. Wa nasjuduha syukra rawahun Nasa'i. Apa maksud daripada hadis ini juga? Ini tetap masih mendukung dengan mazhab jumhur ulama yang dengan baginda ajak kan kepada kita, tak masalah kita mengikuti benda yang elok yang walaupun daripada orang lain. Apalagi kalau daripada orang Islam, jadi apa salahnya? Rasulullah tak pernah buat, sahabat juga tak pernah buat, salafun saleh juga tidak pernah buat, 3 kurun pertama juga tidak pernah buat. Memangnya kenapa kalau mereka tidak pernah buat? Haramkah? Sebagaimana mereka tidak pernah buat, mereka juga tidak melarang. Tapi kenapa dengan kita condong kepada pendapat yang mengatakan hukumnya boleh? Sebab 1 cantik, 2 elok, yang ketiga baik. Selama cantik, elok dan baik dan tidak bercanggah dengan prinsip hukum yang walaupun dia dikategorikan sebagai satu perkara baru, tidak boleh dan tidak wajar, tidak sepatutnya
kita katakan itu sebagai satu perkara bidah. Tengok dengan baginda Nabi tadi dengan cerita pohon kayu yang di sini Nabi kita ungkapkan kepada para sahabat semuanya, Nabiullah Daud melaksanakannya itu sebagai tanda taubat beliau kepada Allah. Sementara dengan kita melakukannya sebagai tanda terima kasih kita kepada Sang Pencipta. Wa nasjudu syukra, berarti taklid, mengikuti dengan cara yang positif itu tidak ada larangannya dalam agama kita. Hadza wabillahi taufik. Babu auqatin nahyi insyaallah untuk pertemuan yang selanjutnya di bulan depan, tapi kita ajak ikut sekali. Yang walaupun untuk penempatan insyaallah boleh berteduh lah, boleh berteduh di musalaka, di babu muka, di batapka, tetap semuanya saya jemput untuk bersama nanti pada hari Sabtu di Janda Baik, bermula daripada pukul 9, kira-kira dari 9 sampai ke pukul 12, celah-celahnya kalau ada peluang untuk minum disediakan insyaallah, mudah-mudahan itu dengan minuman, makanan ringan. Kemudian bersambung kembali selepas asar, daripada asar sampai dekat-dekat maghrib. Kemudian selepas maghrib sampai menjelang waktu isya, dan mungkin sampai setelahnya lagi untuk penghataman kitab Sunan Abi Dawud. Kira-kira ada dalam 70 buah hadis. Jadi kita cadang nak baca. Ini kan coba tengok. Ini kita ada 1 jam nih. Nah, tengok tadi hadis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 10 hadis saja yang kita baca tadi itu. Nah, 10 hadis. Dalam hampir 1 jam lebih. Dan buanglah kita waktu yang untuk mengantuk apa segala macam itu kita ketepikan. Yang itu yang kita baca hadisnya saja tepat kira-kira dalam 1 jam. Ini 70 hadis. Jadi kalau kita ikut cara kita malam hari ini, berarti kita perlukan waktu tidak kurang daripada dalam 7 jam. Tiang 7 jam itu kita mau ngebut. Paham bahasa ngebut? Ngebut tuh kalau nyetir kendaraan tuh laju itu namanya ngebut. Ngebut, potong orang, potong sana, potong sini. Ngebut kita buat pengajian laju 9 sampai pukul 9 malam lebih, ya lebih kurang semacam itu. Hari Sabtu besok, di mana di pondok di Ma'had An-Nur Janda Baik. Yang tak pernah sampai ke sana datang siang ke sana, lebih awal lebih cantik supaya peluang untuk mandi di sungai. Ada sungai, ada sungai. Untuk ke kaki, ya santai lah. Nabi kita pun pernah juga pergi tempat-tempat yang boleh menguntaikan kaki, basuh kaki, air terjun, tempat-tempat yang seumpamanya. Khair, ada sebarang soalan 5 menit saja. Oh, belakang. Hah? Asal sujud. Jadi kita ada sujud dalam sembahyang. Kalau sujud dalam sembahyang kita takbir. Takbir saja, Allahu Akbar, tapi tangan tidak diangkat, langsung turun. Baca doa sajada wajhilladzi khalaqa wa sawwara wa syaqqa sam'a wa basaru. Bi hauli wa quwwati tabarakallahu ta'ala ahsanul khaliqin, langsung bangkit. Dan jangan sehingga untuk duduk sajal satu istirahat. Tidak ada. Nah, itu dari situ ketahuan tuh pakai tak pakainya. Kalau tak pakai dikira kalau bangkit itu duduk dulu. Nah, dia ada semuanya duduk. Yang kedua, ada juga yang sembahyang setiap kali bangkit angkat tangan melulu. Bangkit dari sujud kedua, Allahu Akbar. Nanti rakaat gua Allahu Akbar, rakaat gua Allahu Akbar. Masih syukur lagi kalau tidak terbab-bab sampai pada waktu sujud juga angkat tangan. Angkat tangan pada sujud itu Syiah. Kita tak ada. Hadis sahih pada 4 tempat saja. Takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, bangkit daripada sajadah yang kedua atau bangkit daripada tasyahud awal. Yang ini 4 kali beranjak daripada sujud, 4 kali angkat tangan. Itu ketahuan imam itu tak pernah belajar fikih. Ataupun juga pada saat bangkit daripada sujud sajadah. Biasanya kita kalau bangkit transit dulu duduk, baru kita berdiri. Nah, pada waktu kita bangkit daripada sajadah itu sajadah itu tilawah, sujud. Sajadah Allah langsung naik. Jangan transit duduk baru naik. Transit duduk baru naik itu kalau untuk bangkit daripada rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua, bangkit daripada rakaat yang ketiga menuju kepada rakaat yang keempat. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi itu,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau pada waktu sembahyang semacam itu hanya dengan takbir dan langsung sujud dengan tidak mengangkat tangan dan tidak ada salam. Tapi kalau kita sujud sajdah di luar sembahyang sama cara kita melaksanakan sujud syukur. Jadi sujud syukur sajdatul tilawah tidak berbeda. Fasjud waqtarib Allahu akbar. Lihat dalam hati sengajaku sujud. Ada takbir, ada niat. Kemudian sujud dengan tuma'ninahnya. Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Diakhiri dengan salam. Itu kalau di luar sembahyang. Sini. Bila. Dalam sutratul musalli. Itu kita bukan kita yang buat sejarah ini, dia letakkan daripada hijiki. Sutra itu ada daripada kita yang buat pelindung. Kalau ini kita tanyakan, ini sebenarnya untuk sutra kah? Atau untuk lapis sujud kah? Atau juga untuk kapet, untuk hamparan. Jadi kalau kita tanyakan kepada hijiki dan juga kepada semuanya, ini sebenarnya tujuan pertamanya adalah untuk hamparan, bukan untuk sutra. Jadi kita tanah kalau mesin kita hanya setakat papan atau keramik saja, tak ada hamparannya, maka dibuatkan sejadah yang seperti ini. Kemudian batasannya supaya sab ada batasan, ini dengan batasannya. Tapi ini bukan sutra. Sutra benda yang kita tambahkan, apakah itu dengan sejadah kita, dengan tongkat kita, dengan beg kita, sampai seperti ini. Ini 2/3 hasta. Ini 1 hasta. Nabi kita bersabda, apabila ada dalam ukuran bahasa hadisnya misla zira sulusai zira misla muakharatir rahli, apabila ada ukuran 2/3 daripada muakhar belakang pelana tempat duduk atas kuda, maka itu sudah cukup untuk sebagai pelindung kita waktu sembahyang. Tidak ada berat, tetap jangan jauh, pelindung. Sebab ke depan dah penuh. Kemudian tongkat ada, tiang pun juga ada habis. Ya, itu dengan tulah, itu juga dengan rehal yang kita gunakan sekarang ini. Allah, mungkin juga dengan kunci kereta. Kalau tak ada juga, kita keluarkan apa kira-kira selain daripada handphone, takut kalau diambil, takut kalau pecah, spek mata, takut kalau ada yang pijang, itu jadi masalah juga. Jadi ala kulli hal, benda apa yang kita letakkan di depan, kalau memang sudah tidak ada, baru dengan khat. Kalau ini bukan khat, ini bukan garis. Ya ini petanda agar kita letak telapak kaki dan untuk kita memastikan telapak kaki kita posisi sab kita itu jadi rata, elok dan cantik. Istaqimu antadilu. Silakan, mana tadi? Sujud tilawah. Jadi kata ulama, kalau pada saat 14 ayat sajadah itu kita sujudkan dan kita kumpulkan sekaligus, boleh-boleh saja. Tapi disunatkan pada tiap kita membaca ayat sajadah itu kita sujud. Tapi kalau kita naktafi bisa sajdatin wahidatin, kita baca ke-14-nya atau ke-15-nya, terus kita sujud pada kali yang terakhir, itu sudah memadai untuk kesemuanya. Kecuali kalau pada saat dengan kita baca 1, kita baca 3, kita baca 5, kemudian kita sujud, kemudian kita baca lagi sambungan yang berikutnya. Maka untuk sambungan yang berikutnya kita masih dituntut kembali untuk sujud. Tidak memadai sujud yang kita lakukan pada pertengahannya. Ini ada 15 tempat. Dari 15 tempat tadi itu kita baca semuanya. Terus kita sujud pada kali terakhir. Memadai untuk semuanya. Tapi kalau dari 15 tempat tadi itu kita sujud selepas 5. Terus kita baca lagi. Tuntutan untuk kita sujud dengan ayat-ayat yang berikutnya itu masih qaim, masih wujud, masih belum terpenuhi, teratasi kalau kita tidak sujud. Yang kedua, kalau kita tidak sujud sama sekali pun juga tidak masalah. Kenapa? Sebab hukumnya setakat disunatkan saja. Terakhir, belah sini. Allah. Satu lagi. Pak, situ dulu haji dulu. Nanti satu bawa ke Jadah Baik. Salam wabarakatuh. Ringan saja. Yang penting itu jawabannya. yang masalah itu jawabannya, yang berat nggak masalah. Jadi ada yang mengatakan tidak isyur untuk dibawa ke masjid. Tidak. Artinya kalau jatuh nanti takut jatuh di tempat sujud sebelah katanya. Jadi yang sebetulnya
Jadi bagaimana masukkan ke dalam sorban supaya tidak terjatuh. Atau juga dengan kita amankan, kita kena berhati-hati. Ya sebenarnya bukan kalau kita nak cari pasal tuh bukan cakap dengan siwak saja, aspek mata kadang-kadang terjatuh, handphone juga kadang-kadang terjatuh, banyak benda yang boleh terjatuh. Tapi karena kita kurang berkenan dengan siwak, akhirnya siwak yang kita salahkan. Jadi sebenarnya begini, lebih sewajarnya dengan kita bertoleransi dengan orang yang membawa siwak yang walaupun pada saat terjatuh, lebih patut kita bertoleransi dengan orang yang terjatuh siwaknya pada waktu sembahyang berbanding dengan orang yang terjatuh pen, handphone, spek mata dan yang seumpamanya. Kenapa? Sebab kalau dengan seumpama handphone memang tidak digalakkan langsung dibawa pada waktu sembahyang. Macam juga dengan pen dan juga dengan spek mata. Tapi kalau dengan miswak memang digalakkan untuk kita lakukan sebelum kita sembahyang. Jadi Nabi kita bahkan itu sebagai satu kesepakatan daripada ulama, sunat dengan kita bersiwak sebelum sembahyang atau juga sebelum kita mengambil air wudu. Nabi kita bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salatin. Kalau bukan karena menyusahkan umat, niscayalah mereka akan aku perintahkan untuk bersiwak, membros gigi pada tiap kali sembahyang. Berarti macam mana kita lebih ditutup untuk bertoleransi daripada orang yang jatuh dompetnya. Sebab yang dengan orang ini beramal melaksanakan satu perkara sunnah, maka dengan kita lebih ditutup untuk kita menyokong atas perkara sunnah yang dilakukannya. Jadi lebih kurang kalau kita nak buat perbandingan dengan kiasannya terhadap masalah tadi itu, yang dengan kita mengucapkan atau memberikan teguran dalam hati, ini shaim. Jadi dikatakan la khalufu famis shaimi atyabu indallahi birril misk. Bau bauan mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak harum kasturi. Kata ulama maksud daripada hadis itu oleh sebagian bukan kita makruh untuk bersiwak selepas tengah hari, akan tapi itu tujuannya kepada kita untuk agar kita boleh bertoleransi kalau keciuman bau tidak sedap daripada mulut orang yang berpuasa, agar dengan kita dapat memakluminya. Jadi kita tidak komplain, tidak busuknya bros gigi lah. Tidak boleh semacam itu. Kenapa? Sebab karena atas alasan dia puasa. Jadi kita disuruh untuk bertoleransi dengan keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lupa hari Sabtu. Nah, ingin bergabung lebih awal, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi itu ikut belajar. Ketiga-tiganya kami baca kitab hadis, baca kitab Sahih Bukhari, bukan dihatamkan. Nah, jangan salah informasi dalam WhatsApp. Pikirlah dulu, kitab Bukhari itu 4 jilid takkan boleh dihatamkan dalam satu hari. Sunan Bukhari, kemudian hari Jumat khatamkan Sunan Tirmidzi. Kalau Abi Daud itu sudah dibaca sebelumnya. Bukhari juga dibaca tapi belum habis. Allahu a'lam. Barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah ala barakatillah. Makan sahur.